Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah pada petang hari ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama sampai kedua. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan kepada Engkau. Saat ini Tuhan kami bersama berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami beribadah kepadamu, pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan Tuhan ibadah ini kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kitab Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, Gita Bakti 54. Diamlah, singkirkan kebisingan di hati, arahkan pikiran dan hatimu pada Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan-Mu, kembali kami tertunduk di hadapan-Mu di dalam ibadah keluarga saat ini. Biarlah senantiasa Tuhan boleh urapi kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang kami baca. Biarlah kami yang hadir di tempat ini tidak sia-sia ketika meninggalkan tempat ini. Urapi dan sertai agar ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Untuk itu kami jemput bersama-sama bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka semua yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang mengingini kecelakaanku, biarlah kediaman karena malu. Mereka yang mengatai aku, syukur-syukur, biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadaku. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Mazmur 40 ini berisi dua pokok. Yang pertama, nyanyian doa ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu ayat 1 sampai 9, sedangkan ayat 10 sampai 18 adalah merupakan nyanyian doa minta tolong kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Mazmur 40 ini kedua pokok tersebut disatukan menjadi satu, yaitu nyanyian. Saat kita mengucap syukur, orang mengakui bahwa berkat Tuhan itu luar biasa di dalam hidupnya. Sedangkan ketika ia mengalami penderitaan, minta tolong, orang mengalami berbagai kesulitan, mengancam hidup dengan bergabung. Yaitu dua pokok ini dalam satu nyanyian. Maka pemazmur hendak menegaskan bahwa sekalipun Tuhan memberkati umatnya karena mereka taat kepadanya, namun umat saat sungguh sadar bahwa dia juga tetaplah orang yang berdosa, yang berbeban berat, dan yang perlu pertolongan Tuhan. Orang itu adalah orang berdosa sekalipun orang yang dibenarkan oleh Tuhan atau orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 40 ini disebutkan bahwa Mazmur Daud
Dia seorang pemusik, sehingga banyak mazmur dikaitkan dengan namanya. Boleh jadi dikatakan bahwa mazmur ini adalah yang berlabel Mazmur Daud, adalah ciptaan sendiri. Namun kenyataannya bahwa di dalam kitab Mazmur itu bukan Mazmur Daud sendiri yang menciptakan, tidak semua dari 150 pasal ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memilih Daud untuk menjadi raja atas umat Israel melalui pengurapan Samuel. Daud adalah putra sulung Isai, orang Bethlehem, dan ia adalah orang yang hebat, yang kuat, bahkan ia menjadi raja Israel. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketahui bahwa semasa mudanya dia adalah bekerja sebagai gembala kambing domba, dan ia sering membunuh singa, membunuh domba-domba yang akan menerkam dombanya. Itulah yang dilakukan oleh Daud ketika ia menjadi seorang mengembalakan kambing domba. Bahkan dia pernah membunuh Goliat di saat perang dengan menggunakan satu alat yang sederhana. Nah, pada masa pemerintahan Saul, ketika Daud menjadi seorang panglima perang, justru ia lebih banyak mengalahkan musuh-musuhnya daripada Daud. Nah, karena ketenaran daripada Daud inilah sehingga popularitas Saul mengalami kesuraman, sehingga Raja Saul mempunyai satu pemikiran yang jahat, yaitu ingin mengakhiri hidupnya Daud. Ia diburu, ia dikejar, ia diintai, bahkan ia harus dibunuh. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Daud benci kepada Saul? Tidak. Sebab ketika dia mendapatkan ancaman, kejaran, dan diancam dibunuh, sama sekali Daud tidak mempunyai pemikiran untuk membalas Saul. Justru ada satu kesempatan ketika ia melihat Raja Saul, dan Daud punya satu kesempatan untuk membunuhnya. Namun ternyata Daud tidak melakukan itu. Daud tidak benci kepada Saul, padahal tersedia kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud menghormati Saul sebagai raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Bahkan ia merasa berdosa jika ia berbuat jahat atau membunuh orang-orang yang dipilih Tuhan, atau orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu Daud mengatakan, janganlah kita menyakiti hamba-hamba Tuhan yang membuatnya ia menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ketika Daud diancam, ketika Daud dikejar-kejar akan dibunuh, maka Raja Daud memohon kepada Tuhan agar ia dilindungi, agar ia diselamatkan dari maut. Minta pertolongan Tuhan agar ia selalu mendapat perlindungan Tuhan.
Sebaliknya ia memohon agar Tuhan memberi pekerjaan, berkat kegembiraan sukacita bagi orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Doa ini diakhiri pengakuan jujur dari pemazmur. Walaupun ia sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan dia. Tuhanlah yang menolong dan meluputkan dia. Dan penegasan agar Tuhan segera menolong, jangan berlambat-lambat. Itulah permohonan Daud ketika ia diancam akan dibunuh. Karena kepiawaiannya Daud di dalam medan peperangan. Ini satu ungkapan bahwa penyertaan Tuhan ketika ia ditunjuk menjadi seorang panglima perang, ia melakukan semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan, kita punya Tuhan. Terus siapa yang harus kita minta tolong? Tentu kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan keselamatan, memberikan pertolongan, agar segala pergumulan yang kita hadapi itu bisa teratasi. Namun seringkali kita menjumpai juga bahwa ada di antara beberapa orang yang karena kurang percaya kepada Tuhan sehingga ia memiliki dua kepercayaan. Yang pertama, tentu ia berdoa kepada Tuhan, karena tidak dijawab maka ia meminta pertolongan Allah lain, yaitu melalui para dukun-dukun supranatural agar segala pergumulannya itu bisa selesai. Apakah dijawab? Tentu ini menjadi satu tanda tanya tentang iman kita dalam kehidupan ketika kita mempunyai satu masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita menduakan Tuhan. Walaupun dalam pergumulan apapun, penderitaan yang menyakitkan, tetapi biarlah kita tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab. Seperti apa yang dikatakan, jangan berlambat-lambat. Ketika Daud mendapatkan satu ancaman, ketika Daud mendapatkan satu ancaman untuk meninggal, dibunuh, tetapi ia memohon kepada Tuhan. Karena itu kami mengajarkan kepada semua jemaat agar jangan menduakan Tuhan. Tetapi biarlah kita percaya, karena Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan. Jika saudara bersaksi bahwa Tuhan telah menjawab atau mengabulkan permohonanku, saudara memberi kesaksian juga dengan cara bagaimanakah Tuhan mengabulkan permohonan Tuhan. Ini yang sering kita lakukan ketika Tuhan menjawab doa kita, perlindungan kita, pertolongan kita. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, ekonomi yang sangat sulit. Tidak ada salahnya kalau kita memohon kepada Tuhan agar semua pergumulan hidup, tantangan hidup, Tuhan akan memberikan satu pertolongan. Seringkali bahwa orang banyak bersaksi ketika doanya dikabulkan. Memberikan satu kesaksian ketika
Anak-anaknya telah menyelesaikan kuliah dan mendapatkan pekerjaan dengan berbagai macam cara yang ia lakukan orang tua, dengan bersusah payah, namun ia dapat menyelesaikan anak-anaknya itu sampai selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Inilah salah satu ungkapan, salah satu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Karena itu mari kita belajar seperti Daud. Di saat ia boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya, dan ia berdoa kepada Tuhan karena ia mendapatkan satu ancaman. Tetapi apa yang terjadi bahwa Daud tetap mencintai dan tidak membenci siapapun yang mengancamnya untuk membunuh. Karena itu kita semua sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita membenci, tetapi kasihilah sesamamu. Itulah yang selalu Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tentang hukum kasih. Mari kita belajar seperti apa yang Daud lakukan di dalam kehidupannya, agar ini menjadi contoh nyata dalam kehidupan kita. Untuk senantiasa kita lakukan, untuk senantiasa kita berikan kepada orang lain tentang kasih. Sering kita melakukan kasih tetapi sulit untuk kita lakukan. Kita mengenal kasih tapi sulit untuk kita lakukan. Tetapi mari kita belajar dari sekarang untuk saling mengasihi walaupun ia dibenci. Seperti apa yang Daud lakukan di dalam kehidupannya ketika ia diancam oleh Raja Saul. Ia punya kesempatan membunuh, tetapi ia tidak mau membunuh. Dan ia tidak membenci, tetapi ia tetap mencintai. Karena Raja Saul adalah pilihan Allah. Itulah yang menjadi catatan, yang menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi dan mencintai sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. GP 300 bait 1 sampai 2. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih firman yang telah Engkau berikan ini. Biarlah firman ini boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kami ketika dalam hidup kami ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak pergumulan. Namun kami tidak lupa untuk memohon kepada Tuhan, seperti apa yang Daud lakukan ketika ia menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Ia memohon kepadamu, bahkan ia diancam akan dibunuh, tetapi mereka tetap mencintai musuhnya. Dan oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa dapat melakukan sama seperti Daud yang menjadi panglima perang, namun ia memiliki kasih yang begitu luar biasa. Bahkan ia boleh mempersatukan bangsa Israel melalui Daud. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa boleh menyertai kita semua anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Seringkali kami mengalami pergumulan, seringkali kami mengalami kesusahan. Namun Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengajarkan kami, iman kami, untuk bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan jangan berlama-lama untuk menjawab doa kami. Sebab kami hanya mempercayai nama-Mu saja. Bapa di surga, Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi gereja kami, Immanuel Banyuwangi, di mana kami berjemaat. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan boleh menyertai, memimpin dan melindungi jemaat-jemaat kami di tengah-tengah COVID saat ini, yang mana kami tidak bisa bertatap muka dalam ibadah. Namun kami percaya melalui ibadah virtual ini, Tuhan boleh menguatkan, Tuhan boleh memberikan pertumbuhan bagi jemaat kami, agar senantiasa ia tetap setia kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menyertai akan Bapak Pendeta dan Presbiter semuanya, agar mereka boleh melakukan semuanya itu karena kehendak-Mu. Berkati multimedia yang dengan setia ia boleh menjadi bagian di dalam pelayanan ini, agar Tuhan senantiasa boleh memberikan kesabaran, ketenangan di dalam menyusun suatu yang dapat mereka laksanakan di dalam ibadah ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa penyertaan-Mu senantiasa boleh menguatkan bagi tim multimedia. Bapa di surga, Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi pemerintah kami Banyuwangi. Biarlah Tuhan senantiasa pimpin Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajarannya, agar boleh mengatur roda pemerintahan kami ini dengan penuh sukacita dan dapat tentram sekali. Tentram karena di saat-saat menjelang pilkada ini Tuhan, situasi, kondisi yang sering memicu permasalahan dengan perbedaan pilihan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa boleh menyertai dan memimpinnya, agar situasi Banyuwangi tetap aman. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa
bagi jemaat-jemaat kami yang telah mengalami lemah tubuh dengan berbaring di rumah. Kiranya Engkau senantiasa lawat mereka Tuhan satu persatu dengan sakit penyakit yang ia derita, agar obat-obat yang ia konsumsi dapat menyembuhkan, dapat menyehatkan, dapat membawa sukacita bagi mereka-mereka yang sakit ini. Bapa di surga, Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi pelkat-pelkat yang ada, yang saat ini tidak bisa kembali melaksanakan ibadah tatap muka, pelkat-pelkat, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus boleh memberikan kekuatan, bahkan kita dapat kembali melakukan ibadah tatap muka ke depan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi seluruh kegiatan gereja kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pimpin selalu, agar senantiasa jemaat-jemaat kami boleh merasa terbeban di dalam tugas pelayanannya. Berkati Bapak Pendeta dalam keluarganya, agar senantiasa mereka boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat kami. Bapa di surga, Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi sektor-sektor yang ada di jemaat kami. Biarlah senantiasa Tuhan pimpin selalu mereka masing-masing, agar tetap setia dan mau mengikuti akan kegiatan di gereja kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Yang kurang daripada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan. Alkitab menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kidung Jemaat 287A, bait 1 sampai 3. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan.
Tunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkati ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Tuhan terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku takut dan gentar. Tuhanlah benteng pertahanan hidupku, terhadap siapa harus aku gemetar. Kepada Tuhan hanya satu pintaku, diam di rumahnya seumur hidupku, menjadi saksi kemurahannya terus, dan menikmati bait Tuhan yang kudus. Jemaat kasih Tuhan, pergilah pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman yang telah kau dengar. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.